Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Segmen kali ini kita akan membahas mengenai saham yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas ya setiap hari. Ya, topik kita kali ini kita akan membahas mengenai topik ini ya, teman-teman ya. Goto tertekan ya. Kapan terbang, Pak? Ya, nunggu momen ini dulu. Jadi untuk semuanya siap-siap ya, Bapak Ibu semuanya. Namun sebelum kita membahas mengenai dari saham Goto ini, Bapak Ibu semuanya, disclaimer ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Ya, topik tadi kita teman-teman ya, kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya, ini masih up to date nih ya, ini dari investor.id bahwa saham Goto masih tertekan. Apakah bisa bangkit ya. Ya seperti ini. Nah ini yang menjadi pertanyaannya, apakah saham Goto ini akan bisa bangkit ya. Kita akan cek dulu mengenai chartnya dari saham Goto ini, coba kita cek ya. Ya, Goto ini tertekan ya teman-teman ya. Banyak di luaran sana yang menghujat channel ini ya, yang membahas dari saham Goto. Tapi untuk saya pribadi, saya hiraukan mereka karena apa? Karena mereka itu nggak tahu mekanisme cara kerja pasar saham ya. Tapi kalau mereka yang masuk di kelas akademi saya itu ya mereka paham mengenai siklus tersebut ya. Karena apa? Karena mereka itu backgroundnya itu para penjudi ya, penjudi dalam dalam arti apa ya, mereka nggak belajar ya, jadi ya mereka spekulan pengen cepat kaya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi apakah kaya itu wajib Pak Firman? Ya wajib, tapi ilmunya untuk cari kaya itu kalian harus kuasai dahulu, nanti uang itu akan mendapatkan atau mengejar kalian ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini tunggu momen yang sudah saya katakan bahwa saham Goto ini sudah turun terdiskon ya. Bagi kalian tadi yang sempat ikut live kami ya, bahwa Goto ini bisa dijadikan untuk beli sore tadi ya. Selamat yang sudah beli sore. Besoknya kalian kalau misalkan untuk scalping bisa jualan. Ya seperti itu. Ini Goto itu kapan Pak bangkitnya? Nah, di sini kalian kalau bisa dicermati ya, Bapak Ibu semuanya ya, bahwa saham Goto ini memang ya isinya para retail. Retailnya itu ditinggal sejak kapan nih? Sejak Desember ya. Jadi kayak Big Money dan lain sebagainya itu ini dibiarkan turun. Nah, kira-kira yang jual barang itu siapa sih Pak Firman mengenai dari saham Goto ini ya? Kita cek dalam bulan April ya. Bulan April yang terus mengakumulasi memanfaatkan momentum ketika saham Goto ini tuh terdiskon atau turun itu ada komplotan ZP, AK, BB, AN, SK ini yang mengakumulasi terus ya. Di saat retail para panik, para penjudi itu panik ya, penjudi ya, nanti juga ini ada yang komentar nih di bawah ya, panik. Wah, ini Pak Firman itu selalu pom-pom terus mengenai saham Goto. Kalian pasti akan diketawain sama yang masuk di kelas akademi saya. Karena notabene saya itu nggak bermain di saham Goto saja, tapi di saham-saham yang lain juga saya main. Ya, kalau kalian tadi sempat lihat saya live streaming pagi-pagi ketika jualan, untung sudah 3% setiap hari. Ya. Dan itu cara tersebut ya saya ajarkan di kelas akademi kami. Nah, ini teman-teman ya yang diakumulasi dari saham ini ya. Ini para pemainnya. Yang buang barang itu siapa Pak Firman? Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ada YB, KK, HD, TP, CCBK ya. JP Morgan itu jualan ya. Kenapa kok JP Morgan jualan? BK ini ya karena mereka itu sudah pungut ya. Pungut dalam artian bagaimana Pak Firman? Jadi diakumulasi. Jadi seorang market maker atau istilahnya bandar lah istilah kasarnya, tapi secara akademisi ya market maker. Jadi mereka itu pungut balik ya sahamnya, ketika untung berapa persen ya mereka ya jual TP dulu ya, amankan modalnya nanti digulung kembali ya, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah kira-kira pada bulan ini rata-rata itu dalam bulan Desember itu siapa Pak Firman? Nah orang-orang itu bilang ya,
orang-orang yang nggak ngerti mekanisme apa namanya cara berpikir pasar modalku bilang, wah ini Pak Firman ini lihat mesti ngetresnya 3 bulan. Ya seperti itu ya, karena mereka alumninya itu dari sumber yang acak-acakan. Ya acak-acakan dari mana? Dari YouTuber seperti ini ya. Terus dari literasi manapun mereka itu ditangkap akhirnya bikin pusing. Sumber dasarnya dari mana? Toh yang diikuti juga mereka backgroundnya apa itu nggak tahu. Ya orang hukum ngomong saham ya sudah. Ya ini saya bukan menyudutkan dari situ ya. Kalian pasti tahu siapa itu orangnya, ya. Mungkin beliau membahas mengenai literasi keuangan, ya, literasi keuangan. Ya, kalau di sini Pak Firman ya, literasi keuangan tersebut itu pasti akan naik, ya. Nah ini teman-teman ya, coba ini ada studi kasus ya, ini literasi keuangan yang laporan keuangannya itu bagus, ya. Ini laporan keuangannya bagus, tapi sahamnya itu digeprek, ya. Jadi digeprek. Apa-apa ada nggak Pak? Ada. Ini lihat ya Bapak Ibu semuanya. Ini untuk sebagai pertimbangan Bapak Ibu semuanya. Ini ya. Nah ini sahamnya laporan keuangannya tuh bagus. Ya. Lihat. Ini salah satunya kalian pasti akan dengar. Ini nanti kita akan review mengenai dari saham Telkom. No, lihat. Net income-nya itu naik terus. Ya. 20,8 dan terakhir itu 24 triliun. Tapi penampakan fenomenanya bagaimana? Wow, 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 wow. Ya, inilah lihat dari berapa ini? 4.200 dua turun jebret. Gitu. Berapa ini? Ya, gitu. Ini kalau misalkan kalian itu belajar mengenai laporan keuangan dan lain sebagainya, kalau kalian itu nggak bersumber yang valid, ya, ya akan berbahaya, ya. Karena di pasar modal itu ya di sini pure dagang, ya. Jadi pure dagang dan siapa yang pungut barang ketika mereka itu ada sentimen dari berita dan lain sebagainya nanti mereka akan diterbangin lagi atau ya akan naik. Jadi ada sentimen positif kayak big money itu ya menggerakkan saham ini ke atas. Habis itu nanti orang-orang yang memaki-maki ini tuh masuk beng kayak gitu. Analoginya seperti itu. Atau orang yang polos ya mereka mendapatkan informasi dari influencer A, wah ini suruh borong ini aja kayak gitu, tapi nggak di trace, ya nggak dicek secara data kredibelnya, ikut-ikutan saja, bleng masuk bet, dah sudah hapus, ya langsung di all in pula, wah pakai margin, wah habis modar, ya kayak gitu. Ya, kayak gitu. Loh, apakah ada Pak? Ada banyak. Mayoritas investor pemula di angkatan yang baru masuk ini, ya mereka ya seperti ini. Ya, saya juga diskusi dari beberapa sekuritas, ya, sales-sales sekuritas itu banyak mengeluhkan investor yang sekarang itu kasihan Pak. Ya, kenapa? Banyak kena korban, ya. Loh, korbannya apa? Ya korbannya cuma ikutan dari influencer dan lain sebagainya yang nggak ngajari bagaimana sih cara berpikir pasar modal itu, ya seperti itu. Ya ini Bapak Ibu bisa disimak ya, ini pada hari ini tuh sudah publish belum, kayaknya belum publish, nanti pada jam ini jam 5 lebih lah kita upload pukul mau jam 5 ya. Ini April ya bulan ini. Siapa yang mengakumulasi? Oh, belum muncul nanti ya. Nah, mengenai dari saham Goto ini kalau kita cek ya, jadi yang punya kepentingan. Nah, ini dilihat. Ini net buy ya kalau kita melihat dari sisi volume. Jadi ini tuh grafik ini ya teman-teman yang dari bawah ini adalah sebuah volume yang mengasalkan yang memberi arti apabila kalau yang hijau ini itu mereka ada potensi pembelian, dan kalau yang merah ini ya antar hari itu net buy sama net sell-nya itu banyak yang jualan. Nah, coba kalian bisa lihat salam 1 minggu net buy 82 juta lot. Wah, 1 minggu itu ketika saham Goto ini tuh turun.
Pak, kapan rally-nya lagi, Pak? Rally lagi kapan? Tunggu dulu ya. Jadi yang pegang dari saham GoTo di harga 400 itu masih banyak. Ya, belum pada cut loss ya. Kalau mereka sudah cut loss dan lain sebagainya, nanti ya dipungut balik sama market makernya ya. Nah, ini yang gerakin kayak gini itu ulah siapa, Pak? Ya, ini adalah bukan ulah ya. Tugasnya para manajer investasi yang kelola dana banyak dari beberapa nasabah yang dana mereka itu dipasrahkan ya. Dipasrahkan bahasanya itu gimana, Pak? Jadi gini teman-teman, jadi kalau kalian tuh beli reksadana ya, reksadana nih, ya nanti dananya itu dikelola sama manajer investasi ya, yang mana ya mereka akan ngejaga atau membikin market ini ya, menjaga market lah istilahnya seperti itu. Kapan waktunya untuk naik, kapan waktunya untuk turun. Ya, ini yang market maker profesional ya. Jadi mereka harus ada korelasinya mengenai dari sebuah berita atau apa, sentimen apa, mereka wajib mengenai hal itu. Jadi nggak boleh ngasal. Walaupun dalam dunia perdagangan itu bisa dimainkan ya, apalagi eh, segmen bisnis ya, atau segmen strategi dalam bisnis itu ada berbagai macam, ada oligopoli, monopolistik dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau di saham ini bagaimana? Udah enak, barangnya itu sudah bisa dihitung, siapa yang masuk, siapa yang mengakumulasi itu bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, berapa sih Pak market maker itu harus pungut barang? Minimal itu 50% ya. 50% itu kewajiban bagi ini ya, apa namanya? Emiten. Nah, ini di saham GoTo ini kan ada yang bilang statementnya 70% itu dimiliki oleh publik, Pak. Publik yang mana? Publik yang mana? Kalau misalkan saya punya uang ya, misalkan 20 triliun ya. Saya bukan dari institusi dan lain sebagainya, saya buka akun dari beberapa macam sekuritas, 20 lah sekuritas yang ada di Indonesia. Saya diversifikasikan dana saya termasuk dari retail enggak? Masuk kan? Ya, jadi seperti itu mekanismenya. Lupa ini tindakan seperti ini itu dilarang dong Pak sama bursa. Memang betul, tapi ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu semua. Nah, makanya ada kebijakan yang terbaru call action itu ya seperti itu teman-teman. Ya, jadi biar eh, ada efek jerah bagi emiten-emiten yang ngasal. Ya, kalau GoTo ini dulu pernah dapat tuh konotasi X, tapi sekarang sudah lepas, total X-nya sudah lepas. Apakah nanti akan dapat konotasi seperti itu Pak? Enggak. Karena pas waktu itu saham GoTo itu diterjunkan ya pada tahun 2022 ketika lockup B anakan jualan. Nah, mayoritas investor retail itu pada ketakutan pada saat ini. Wah, buang barang. Takutnya ini nanti turun kembali bakal ke 50. Padahal enggak. Jadi dijaga. Ya, seperti itu. Makanya kalau ada yang tanya sama saya, Pak Firman ini kurang serius ya. Saya kurang serius bagaimana? Jadi untuk fenomena hal tersebut itu kita harus pelajari. Bahkan saya sendiri 10 tahun di market itu saya masih belajar terus ya. Saya bukan seorang yang ahli. Banyak yang di luar sana yang ahli. Ya, seperti itu. Nah, ini jadi mekanismenya seperti itu Bapak Ibu semua. Ya, jadi saham kutu ini ya memang dibiarkan. Nah, kenapa kok bisa seperti ini Pak Firman? Kan ada yang bilang seperti itu. Ya jadi mereka itu GoTo itu sudah kalau 2 minggu yang lalu lah dia sudah memaparkan informasi terkait bahwa GoTo itu akan buyback sekitar 3 triliun. Ya, jadi kalau misalkan harganya itu di bawah 62 murah apa enggak? Ya, seperti itu. Murah apa enggak? Ya, murah. Nah, kalau kalian itu berpatokan sama ini, Pak Firman, ini saham GoTo itu PBV-nya itu ini loh Pak, mahal. Ini lihat ya. Wah, 2 kali 7. Wah, 2 kali 7. Ini kalau dihitung dari jumlah saham yang beredar ya ini mahal kayak gitu. Nilai rata-ratanya ada yang menghitung sampai di bawah berapa itu? Ya. Itu kalau orang-orang yang mengikuti influencer
yang melakukan hal itu memang ada ya, pakai PPV kayak gitu. Tapi kalau saya realistis lah, ya realistis. Itu aja sih, realistis di market, adaptasi di market. Karena dulu saya juga menerapkan hal tersebut. Setelah menerapkan hal tersebut, walah kebantai lagi. Ini bagaimana sih cara kerja pasar modal itu? Setelah saya nggak mau belajar mengenai ini, apa namanya, orang bisa cuan secara konsisten itu nggak pengen belajar. Tapi bagaimana cara kerjanya, sistem ini tuh cara kerjanya bagaimana? Itu yang perlu kita ketahui dulu. Kalau sistemnya kita sudah ketahui, nanti kalau kita sharing sama orang-orang yang cuan secara konsisten itu kita bisa nyerap ilmunya. Apalagi kalau kita itu saling berlatih atau setiap hari itu berlatih. Jadi punya intuisi. Misalkan dari saham Goto ya, kalau saya nih sering bikin konten ya bahas Goto terus. Kalau Goto itu intuisinya nilai transaksinya kalau sepi itu ya di bawah 50 miliar itu sepi. Tapi kalau nilai transaksinya ada 118 miliar ini ya ini agak rame. Nah, biasanya kalau Goto itu apakah ramenya pas waktu kapan Pak Firman? Rata-rata kalau Goto itu ya 300 miliar di atas itu rame nanti. Jadi kalau kalian mau scalper kayak gitu ya, nah dan karakter dari saham Goto itu kalau naik naik apa namanya narik itu karakternya kayak Antam ya. Ini kalau didengar sama Bandar nih berbahaya. Aduh kelepasan. Ya lanjut, agak sensitif caranya. Oke, mana nih? Jangan barbar Pak. Oke, secara umum aja. Nah, dari saham Goto ini Bapak Ibu semuanya nggak usah khawatir, dia masuk di indeks LQ45, indeks saham syariah Indonesia dan juga IDX 30 yang mana bahwa bursa itu punya tim sendiri. Ya ini kita bicara secara umum saja ya. Kalau secara sensitif nanti dikelas saja. Ya. Yang lebih ini akurasi. Oke. Jadi bursa itu punya tim sendiri yang tujuannya itu mengelompokkan saham-saham yang likuiditasnya itu tinggi, bagus. Nah, salah satunya ini dari saham Goto. Jadi untuk kalian yang masih ngehold dari saham Goto ini nggak perlu khawatir. Silahkan kalian itu kembali lagi kepada trading plan kalian itu bagaimana. Jadi kalau misalkan trading plan kalian itu tujuannya itu untuk investasi ya serok. Kalau swing ya serok. Ini jangan pakai uang panas ya Bapak Ibu semuanya. Kalau pakai uang panas psikologis kalian terganggu. Uang panas itu apa Pak? Uang yang digunakan mungkin keperluan sekolah anak, mau bangun rumah dan lain sebagainya itu jangan dimasukkan seperti itu. Ini pure pakai uang dingin. Jadi nanti psikologis kalian itu terjaga ya dan jumlah saham yang diakumulasi itu enggak terlalu banyak ya seperti itu. Bagaimana Pak Firman peran dari asing? Wow, asing ternyata masuk ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu semuanya ya. Wah, Goto ini ya. Masuk 2,3 miliar ya dari saham Goto ini. Nah, ini apa namanya? Brokernya sudah keluar. Wah, YU itu memborong teman-teman ya. 4,6 juta lot, AK 2,4 juta lot, CC 2,1 juta lot. Ini dari saham Goto ya. Ini sudah persiapan ya masuk YU. Ya, nanti keluar masuk keluar masuk keluar masuk ya seperti ini tuh ya BK ya inilah tujuannya untuk investasi. Nah ini mereka yang mengakumulasi dari saham Goto ini dilihat nanti di rata-rata biasanya kalau manajer investasi atau market maker itu akumulasi jauh-jauh hari 1 tahun 3 tahun paling cepat itu 3 bulan paling cepat ya mengakumulasi cepat tapi kalau saham gorengan ya 2 miliar aja naik kok. Nah, makanya kalau saya pribadi itu kalau saham gorengan itu enggak saya jadikan untuk investasi ya. Yang masuk di alumni saya itu enggak saya jadikan untuk investasi. Kenapa? Karena kalau di total ya, kalau di total yang masuk di kelas akademi saya itu asetnya sudah puluhan miliar. Jadi nanti takutnya malah bantai-bantaian. Tapi ya saya tetap mengajari mereka kalau di market itu kita itu dagang, jadi ya cepet-cepetan dagangnya dan harus melihat peluang ya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah ini dari saham Goto ini. Kapan? Tunggu saja nanti Goto itu akan terbangnya ya kalau prediksi saya itu di laporan keuangan kedua ya itu yang pertama. Terus yang kedua ketika buyback
Ya, ini memang diturunkan sahamnya kemana-kemana. Kalau kita lihat dari sisi volumenya, ini masih dimasuki. Walaupun dia itu memang turun ya, ini sepi sekali. Ya, jadi di bawah turun nih dari bulan apa ini? Ya, dari bulan Desember. Ya, orang yang masuk ini, waduh, saya ini Goto kok turun terus. Ya, semoga besok masih diturunkan lagi ya. Saya pengen borong lagi nih di akun yang lainnya lagi. Itu di harga 55 ya sampai ke ini. Ini adalah area untuk buy kalian. Ya, seperti itu. Waduh, 20 menit cepet. Ya. Oke, bagaimana Pak strateginya mengenai dari saham Goto ini? Kita kembalikan kepada kalian. Berhubung usia subscriber kami itu usianya 35 tahun ke atas, ya, yang notabene lebih tekniknya lebih ke swing sama invest ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tunggu dulu ya nanti di harga 55 atau di harga 57 ya di area situ. Boleh kalau saham Goto ini turun, saya pengennya turun lagi ya. Masuk saja di area situ di 55 sampai ke 62 di area situ. Jadi beli tinggal simpan saja nanti waktunya buang ya nanti ada saatnya. Ya seperti itu. Jadi di hold saja mengenai hal ini. Ya, ini. Dan nanti jualnya di mana Pak? Kadang Bapak Ibu juga nggak sabar pengen jualan ya bisa buang di harga 64 atau enggak di 70 dan juga di harga 76. Untuk nyantai dikit ya di harga 93 serta di harga 116 ya mengenai dari saham Goto ini ya. Silakan bisa buang di situ ya nantinya ya seperti itu atau nunggu nanti ikutan pas waktu buyback. Buybacknya kapan? Yang penting Pak Patrick sudah melaporkan itu dia akan buyback dari saham Goto ini ya seperti itu. Nah ini untuk yang invest sama swing ya Bapak Ibu ya. Untuk yang trading bagaimana Pak Firman ya? Tadi sore ya kita sempat live ya. Sempat live. Silakan kalian bisa borong tuh di harga 61 sampai di harga 62. Boleh Pak. Nanti jualnya di harga 63 dan juga di 64. Jadi untuk scalper atau trading sendiri ya ambil untungnya itu ya cepat 0,8 sampai 3% cukup ya untuk batasi resiko 1-3% ya. Apa apa namanya batasi resikonya itu beda-beda tiap trader ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik, mungkin itu saja sedikit review mengenai dari saham Goto ini Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya yang kepengen masuk di grup kami atau di kelas akademi kami sejak 2 tahun yang lalu. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar 6 bulan yang lalu. Kenapa Pak? Jadi kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Dan ini hasil kinerja tim kami di bulan Maret kemarin ketika banyak investor yang kabur di saham. Ya, kita tetap bisa cuan ya untuk setiap harinya. Eh, itu kita rekomendasikan total ya pada bulan Maret itu ada 51 stok yang terdiri dari profitnya ada 39, holdnya itu 2, stop lossnya itu 10. Jadi win rate-nya sekitar 77%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya ya teman-teman ya. Bagaimana Pak cara gabungnya? Trading saham ini diklik teman-teman, nanti kalian bisa masuk di grup seperti ini. Lalu di sini ada tulisan tombol gabung nih ya. Di sebelah subscribe ini tombol gabung. Nanti Bapak Ibu tinggal dipencet nih tombol gabung ini. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa pilih ya. Pilih yang kelas rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara itu. Kenapa Pak? Karena kami juga harus karena di situ kami rekomendasi ya sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan ada untuk stop lossnya 1-3% dan untuk traktir kopi level 3 level 1 itu adalah ketika kami itu masih live streaming kayak gini ya
itu kalian bisa komentar, nanti ya kita tetap akan review saham kalian ya, seperti itu ya teman-teman ya. Itu bisa dipilih. Pak, saya nggak bisa menu seperti ini, Pak. Saya gaptek ya. Tenang saja, Bapak Ibu. Kalian bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Itu nomor WA pribadi saya. Silahkan kalian itu komunikasi untuk brand. Silahkan bisa gabung tuh. Hubungi saja. Dari sekuritas manapun, ya boleh, monggo ya. Karena di sini ya kami ibaratnya menggendeng ya di setiap mana sekuritas yang khususnya untuk keberlangsungan pasar modal ini ya ke depan ya, seperti itu. Dan ini akun sosial media kami ada trading saham dan juga TikTok juga ada, silahkan kalian bisa masuk ya. Nih jadi kalau tanya-tanya bagaimana Pak cara masuknya itu, kalau enggak Bapak Ibu ini ya deskripsi di bawah ini diklik, di situ ada kelas Pak Firman, diklik saja, nanti ikuti saja prosedurnya. Habis itu nanti kita akan masuk di kelas privat seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu tinggal dipilih. Ya, di sini ada beberapa kelas ya. Yang pertama ini adalah kelas Akademi Trading Saham bulan Mei. Maaf ini tulisan salah. Angkatan ke-6 itu 400.000 saja. Kita buka hanya 100 orang. Kita lakukan 8 kali pertemuan. Silakan Bapak Ibu bisa masuk. Jadi ada 16 materi ya. Kita agendakan pada hari Jumat dan juga hari Rabu. Maaf, hari Sabtu dan juga hari Rabu. Ya. Jam berapa Pak? Jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Silakan Bapak Ibu bisa masuk. Ya, seperti itu. Terus di sini juga ada level 1, 2, 3 itu yang notabene itu cuma rekomendasi saham saja dari tim kami yang notabene kayak tadi itu ya yang dapat rekomendasi. Dan tapi untuk saran saya masuk di kelas akademi dulu biar Bapak Ibu itu tahu caranya, mekanisme rekomendasi saham itu seperti apa. Dan terus untuk yang level 4 itu yang per tahun. Kalau Bapak Ibu itu pengen yang per tahun sekalian ya bisa masuk di situ. Ya, gitu. Terus kita juga ada yang namanya kelas VIP yang mana pasti cuan, kalian investor pemula. Kita bina secara online ya, seperti itu di kelas VIP itu cuman nggak didampingi untuk trading. Tapi kalau yang kelas medium investor pemula yang seharga 4.900.000 itu untuk setiap bulan ya atau setiap hari ya bisa ikut trading bareng dengan saya. Dan ini bisa balik modal juga langsung. Dan terus kalau kelas pro itu apa Pak? Jadi kalian itu bisa jumpa langsung dengan saya ya. Tuh mungkin Bapak Ibu semua dari Jakarta atau Surabaya atau dari Jogja, Purwokerto atau dan lain sebagainya itu Bapak Ibu bisa masuk di situ, pengen belajar langsung dengan saya. Nanti kita sama tim ke situ. Dan adapun kalau di luar Jawa bagaimana Pak Firman ya, nanti bisa dihubungi saja untuk mekanismenya seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa dipilih yang mana untuk kelasnya ya. Dan kelas ini tuh khusus untuk Bapak Ibu yang notabene pemula ya. Silakan Bapak Ibu bisa masuk ya. Daripada kalian itu loss 10 juta, ratusan juta, 50 juta ya, atau ratusan juta bahkan 1 miliar lebih ya, lebih baik masuk di kelas ini dulu daripada Bapak Ibu boncos banyak sedekah kepada market ya. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.